Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah telah mengumpulkan kita kembali dalam salah satu rumahnya ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan talabul ilm, dengan menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama itu adalah sebuah ibadah yang mana pahalanya itu lebih besar daripada salat sunnah yang kita kerjakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, talabul ilmi afdalu minas salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal, lebih utama ketimbang melakukan salat-salat sunnah. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu wajib, apalagi sesuatu yang wajib kita amalkan. Jadi sesuatu yang wajib kita amalkan, maka mempelajari itu hukumnya wajib. Kita salat wajib sholat, jadi hukum mempelajari ilmu tentang sholat wajib. Kita wajib mengesahkan Allah, kita wajib menjauhi syirik, sehingga mempelajari ilmu berkaitan dengan bagaimana mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, mengenal syirik, ini tentu hukumnya juga wajib. Baik Bapak Ibu, kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab At-tabarrukul masyru'u wat-tabarrukul mamnu'u. Tabarruk yang disyariatkan dan yang dilarang. Baik, pada pertemuan yang lalu ya kita telah menjelaskan halaman 29 kalau nggak salah. Iya. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau masih menukilkan perkataan ulama, ya. Yaqulu rahmatullahi alaih, berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, ya, yang semoga Allah rahmati. Beliau berkata, wa minat tabarrukil batili at-tabarruku bizawati salihin wa asarihim. Di antara bentuk tabarruk yang batil, yang tidak benar, yang tidak ada tuntunannya dalam agama kita adalah bertabarruk. Ya, tabarruk ini Pak ngalap berkah. Meyakini sesuatu memiliki berkah, memiliki kebaikan berupa pahala, berupa kebaikan dunia dan di akhirat. Itu tabarruk, Pak, ya. Jadi di antara bentuk tabarruk yang batil itu adalah bertabarruk dengan zat ataupun tubuh, ya, orang-orang saleh. Contoh, ada orang soleh minum, ya Pak, ya, bekas minumnya kita minum. Nah, itu nggak ada. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Nabi? Nabi, para sahabat berebut, ya, mengambil sisa minum Rasul atau keringatnya Rasul, bahkan air berkas wudhunya Nabi itu, ya, para sahabat berebut Pak, berdesakan untuk berwudhu dengan air wudhunya Nabi, air musta'malnya Nabi, sehingga air musta'mal itu suci. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah itu wudhu Pak, air bekas jatuhan wudhu itu Pak, para sahabat rame-rame mengambilnya untuk wudhu juga.
Sehingga pendapat yang kuat dalam masalah air musta'mal, air yang telah digunakan, apakah sah dalam berwudu? Boleh. Karena ya para sahabat melakukannya. Namun keyakinan tabarruk ya keringat Nabi ya ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bekas minum Nabi ya ini khusus ya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dikiaskan dengan selain Nabi. Kenapa? Karena syariat itu adalah kekhususan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama seperti itu. Karena banyak ya ada beberapa syariat yang hanya boleh Nabi melakukannya. Di antaranya itu keringat ya, tabarruk, ngalap berkah dengan keringat Nabi, dengan bekas minum Nabi, tapi yang najis nggak boleh. Ya bekas kencing Nabi, kencingnya nggak ada ya, itu najis. Kalau keringat kan nggak najis Pak. Walaupun kalau manusia biasa bau ya kalau Nabi punya mukjizat ya, punya kelebihan dari Allah. Jadi wangi Pak, ini mukjizat Nabi ya, kalau Nabi keringatnya wangi. Ya, kalau Pak Kiai kita belum tentu Pak ya. Ya wangi enggak gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh Pak ya bertabaruk dengan diri-diri orang saleh, baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Ya, yang sudah wafat nggak boleh dibongkar kuburannya. Untuk apa? Ya supaya kita bisa tabaruk ya, kita cium-cium mayatnya yang udah jadi tulang belulang, nggak boleh Pak. Wa asarihim, dan bekas-bekas peninggalan mereka juga nggak boleh. Ini bekas minum kiai saya dulu nih, udah ini saya ambil ya, saya tabaruk dengan ini, nggak boleh. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Falam yu'athir an ahadin minan nasi annahu tabarraka bi wudu'i Abi Bakrin wa irqihi wa siyabihi wa riqihi wa ghairi dhalika wala Umar wala Utsman wala Ali, wa innama kana as-sahabatu yatabarrakuna bi wudu'in Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa jismihi wa irqihi wa riqihi wa sya'rihi wa mulabasihi wa malabisihi, wa hadza khasun bin Nabiy sallallahu alaihi wasallam la yajuzu an yuqasa alaihi ahadun minas salihin. Dan tidak ada keterangan asar gitu ya dari seorang pun ya, dari manusia dan dari kalangan para sahabat ya. Jadi tidak ada setelah wafatnya Nabi orang bertabaruk dengan wudunya Abu Bakar, nggak ada Pak. Atau dengan keringatnya Abu Bakar, nggak ada. Atau dengan pakaiannya Abu Bakar, nggak ada. Atau dengan riq ya, ludahnya Abu Bakar, nggak ada. Dan sahabat yang lainnya, demikian pula Umar, nggak ada. Setelah wafat Nabi, kata beliau, para sahabat pas meludah ya, Umar ludahlah sikwa ke tangan, habis itu diusap ke seluruh tubuh. Ini berkah yang di ludahnya, nggak ada. Padahal manusia yang utama setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, para sahabat Pak. Kenapa? Karena para sahabat itu telah dijamin masuk surga. Ada 10 disebutkan dalam hadis sahih ya, hadis Bukhari Muslim, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Disebutkan namanya langsung oleh Nabi, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga, wa Umaru fil jannah, sampai 10 orang gitu Pak. Dalam hadis yang terpisah ada sahabat lain disebutkan oleh Nabi ya, seperti Bilal bin Rabah, yang mana Rasulullah telah mendengar bunyi sandalnya di surga. Namun tidak ada riwayat ya, tidak ada keterangan ya Pak ya, bahwasanya para sahabat lain bertabarruk dengan liurnya, dengan keringatnya para sahabat. Kalau Nabi betul Pak ya, sahih itu. Nah, sehingga beliau mengatakan di sini, para wa inna makana sahabatu
para sahabat itu dahulu yatabarrukuna bi wudu'in nabi, mereka bertabarruk yang ngalap berkah dengan wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jismihi dan dengan jasad Nabi, wa irqihi dan dengan keringat Nabi, dan liur beliau, rambut beliau juga, serta pakaian Nabi. Itu memang berkah memang. Wahaza, ini catatannya Pak ya, ini garis apa namanya itu kita kasih garis besar ya, garis bawah. Wahaza khosun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah khos ya, khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yajuzu an yuqasa alaihi ahadun minas salihin, dan tidak boleh dikiaskan, dianalogikan ya Pak ya, disamakan gitu ya dengan seorang pun dari orang-orang saleh. Jadi nggak boleh dikiaskan. Walau kanu al-khulafa ar-rasyidina awil asyrata al-mubasyirina fadlan an ghairihim, kalau seandainya boleh gitu ya dikiaskan dengan selain Nabi, tentu yang lebih utama para khulafa ar-rasyidin, para khalifah yang 4 itu Pak ya, atau 10 orang yang telah Allah janjikan masuk surga, itu lebih utama daripada selain mereka gitu. Li'anna tabarruka ibadatun mabnaha 'ala tauqifi wal ittiba'i, karena tabarruk itu adalah ibadah. Jadi sekali lagi Pak ya, tabarruk itu ibadah, maka ibadah itu dibangun di atas tauqif. Apa itu tauqif? Dari waqafa yuqifu taufiqan, artinya berhenti jangan lakukan. Itu yang maknanya tauqifiyah, sampai ada dalil yang dia memerintahkannya, yang menganjurkannya. Jadi dalam masalah tabaruk itu jangan lihat dalil yang melarang Pak, kan tidak ada larangannya, memang nggak ada larangannya gitu, karena ibadah. Sholat subuh 5 rakaat, ada nggak larangannya? Nggak ada ya Pak ya, sampai pusing gitu mencari dalam Al-Quran ada nggak Allah mengatakan janganlah engkau sholat subuh 5 rakaat? Nggak ada. Atau janganlah engkau ya sholat ya sambil joget-joget, nggak ada. Ya, Allahu Akbar, joget lagi, Allah, nggak ada, larangannya nggak ada. Karena dalam masalah ibadah itu sudah ada kaidahnya Pak. Jangan lihat yang melarang, lihat yang memerintahkan. Pertanyaannya itu adakah perintahnya gitu, adakah dalilnya gitu ya. Salat subuh 5 rakaat nggak ada, berarti nggak boleh, karena hukum asalnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya berhenti, jangan lakukan sampai ada perintah, karena ini adalah masalah ibadah khusus ya, ibadah khasah atau ibadah mahdhah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau dan juga bisa memberikan manfaat pahala untuk beliau dunia dan akhirat. Wa fi mahasinit ta'wili 'indal ayah, dan dalam kitab Mahasinut Ta'wil, ini salah satu kitab tafsir ya, ketika Al-Imam Al-Syekh Fakhrur Razi ya rahimahullah mentafsirkan surah Al-A'raf ya pada nomor 139. Qala Ar-Razi, berkata Al-Imam Fakhrur Razi, ini maksudnya Ar-Razi ini, ajma'a kullul anbiya'i, telah ijma', telah sepakat seluruh para nabi alaihimussalam, yang semoga keselamatan Allah limpahkan atas mereka. Sepakat bagaimana Pak? Ala anna ibadata ghairillahi ta'ala kufrun, bahwasanya beribadah kepada selain Allah itu hukumnya kufur. Ada orang beribadah kepada pohon, ini kufur kata beliau. Sawa'un i'taqada fi dzalika al-ghair kaunuhu ilahan lil alam aw i'taqada anna ibadatahu taqarrubun ila Allah ta'ala, li'anna al-ibadata nihayatut ta'zimi fala taliqu illa biman yusdaru minhu
ghayatul in'ami wa hiya bi khalqil jismi wal hayati wasyahwati wal qudrati wal aqli wa khalqil asya'il muntafi'i biha wal qadiru ala hadhil asya'i laysa illa Allah ta'ala fawajaba alla taliqal ibadatu illa bihi. Intah. Selesai perkataan beliau. Jadi beliau menukil perkataan Imam Ar-Razi. Padahal Imam Ar-Razi ini Pak, ini salah satu rujukan daripada Asy'ariyah ini ya. Nah, beliau saja mengatakan bahwasanya para nabi seluruhnya, enggak hanya Nabi Muhammad ya, sepakat ya, ibadah selain Allah itu kufur. Baik dia meyakini ya di dalam peribadahan itu selain Allah sebagai ilah, sebagai sesembahan ya bagi alam ini, atau dia meyakini bahwasanya menyembah selain Allah itu hanyalah bentuk takarrub kepada Allah. Jadi dia enggak menyembahnya gitu. Namun dia mendekatkan diri kepada selain Allah itu supaya selain Allah itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, ini juga enggak boleh gitu. Seperti ada orang yang mengatakan kami enggak nyembah kuburan itu Pak, enggak nyembah orang soleh, tidak, namun kami minta sama orang soleh, tawassul sama orang soleh yang sudah wafat supaya mereka mendekatkan diri kami kelak ya kan kepada Allah, karena mereka orang yang dekat dengan Allah. Nah, kata Imam Ar-Razi ini salah ya, enggak boleh. Al-Imam Fakhrur Razi rahimahullah taala. Kenapa? Li'annal ibadata, karena ibadah itu nihayatut ta'zim, adalah puncak daripada pengagungan. Fala yaliq fala taliqu, maka tidak pas ya, tidak pantas, tidak cocok. Illa biman yusdaru minhu ghayatul in'am, kecuali ibadah itu diberikan ya kepada seseorang, kepada sesuatu yang mana muncul darinya, berasal, bersumber darinya puncak daripada nikmat, yaitu Allah gitu. Jadi ibadah itu hanya untuk Allah, enggak boleh kepada selain Allah. Dan dia Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan seluruh tubuh kita, jisim ya. Jamaknya ajsam ya. Tubuh-tubuh kita Allah yang ciptakan. Allah juga yang menciptakan kehidupan. Allah yang menciptakan libido, syahwah ya. Hasrat seksual itu Allah yang menciptakan. Maka kita gunakan untuk ya sesuatu yang mendatangkan ridho Allah. Itu kan nikmat Allah. Namun nikmat Allah kita gunakan di jalan Allah. Ya, kita salurkan pada sesuatu yang telah Allah ridhoi dengan cara yang telah Allah tetapkan, menikah. Sehingga berzina itu haram, dan seluruh ya hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada perzinahan. Kenapa enggak boleh berdua-duaan, Pak? Wanita laki-laki. Karena itu sarana. Karena itu fasilitator gitu ya. Perantara yang bisa mengantarkan kepada zina. Jadi yang Allah haramkan itu enggak hanya sekedar zina. Allah ya dalam surah Al-Isra itu ya berfirman wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Artinya apa? Zinanya jelas haram. Nah, kemudian segala yang bisa mendekatkan kepada zina. Sehingga Rasul mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'azi mahram. Enggak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali perempuan itu ada mahramnya, ada ayahnya, ada abangnya, ada adik laki-lakinya gitu. Dalam riwayat yang lain, ya kan, janganlah dua orang manusia laki-laki dan perempuan berkhalwat, berdua-duaan. Illa salisahuma syaitan, kecuali yang ketiga dari yang dua itu, yang makhluk ketiga itu syaitan gitu. Kata Rasulullah, hukumnya haram. Kenapa? Di mana letak haramnya? Kena larangan, Pak. Setiap larangan itu hukum asalnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada larangan dari Allah dan Rasulnya, ini ulama fikih menarik hukum ya, ini menunjukkan haram. Oh tapi Pak Ustadz kan kita aman, nggak ada tapi-tapian. Kalau sudah ada nasnya
larangannya ya kan. Tapi Ustaz, kita kan kuat iman kita, sekuat apa Pak iman kita gitu ya. Ya para sahabat aja takut ya yang lebih kuat imannya, ya kan. Nah, maka dalam Islam itu Pak, mencegah lebih baik daripada mengobati, daripada menyesal kemudian. Lebih baik jangan. Sehingga dalam Islam nggak boleh Pak, ada wanita kerja berdua-duaan dengan bosnya, ya, berdua-duaan dengan rekan kerjanya yang bukan mahram, ya. Dalam istilah kita bukan muhrim, ya. Sebenarnya muhrim itu Pak dalam bahasa Arab kurang tepat, karena muhrim itu orang isim fa'il dari ahrama yuhrimu, ya. Muhrimun itu artinya orang yang memakai pakaian ihram, pakaian ihram ketika menunaikan ibadah umrah atau haji. Tapi yang tepatnya mahram. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Contoh, ya, ayah kita nggak boleh kita nikahi kalau perempuannya, atau ibu kita kalau kita laki, itu mahram kita, ya kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Atau bibi kita, ya, atau kakak ataupun adik perempuan kita, itu mahram kita kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan tentu ayahnya, pamannya, saudara laki-lakinya, ya saudara perempuannya, dan lainnya, ya kan. Ayahnya, abangnya, bukan perempuannya. Yang abang, yang mahram itu yang abangnya gitu, yang nggak boleh dinikahi. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenapa ya nggak boleh kita bertawassul dengan orang yang sudah meninggal? Karena ini fasilitas, Pak, ya, sarana yang bisa mengantarkan ke dalam perbuatan kesyirikan. Kita kembali kepada ucapan beliau, dan Allah yang menciptakan kehidupan, syahwat, kemampuan, ya, akal, wa khalqil asya'il muntafi'i biha, dan Allah telah menciptakan juga perkara-perkara yang bisa dimanfaatkan perkara itu gitu, yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Allah yang menciptakan, Pak. Oksigen Allah ciptakan manfaat buat bernapas, karena kita butuh menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Allah ciptakanlah oksigen supaya kita bisa hidup di planet bumi ini. Kalau di planet lain ya kita butuh oksigen, ya, karena kadar oksigennya itu kan rendah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal qadiru ala hadhil asya, Allah itu mampu, ya, menciptakan perkara-perkara ini semuanya. Laisa ilallahi ta'ala, enggak ada satupun kecuali Allah yang mampu, Pak, melakukan yang disebutkan oleh beliau tadi, menciptakan alam ini, menciptakan kehidupan, menciptakan tubuh-tubuh manusia dan makhluk Allah yang lainnya, menciptakan syahwat, akal dan sebagainya. Itu hanya Allah saja yang mampu. Fawajaba alla taliqal ibadatu illa bi, maka wajib, tidak layak, tidak pantas, tidak cocok, tidak relevan ibadah itu diberikan kepada selain Allah, hanya untuk Allah saja. Jadi ibadah itu, Pak, sifatnya umum, ya. Doa itu juga ibadah. Rasul mengatakan ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, disitulah, ya, masuk ke dalam syirik dalam berdoa. Sebagaimana juga sholat, ibadah, Pak. Kalau ada orang yang sholat, Pak, namun mengharap pujian dari manusia, mengharap imbalan dari manusia, tentu sia-sialah ibadah sholatnya, dan dia jatuh ke dalam perbuatan minimal syirik kecil, riya. Syirik kecil, Pak, tetap tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini pendapat yang kuat, ya, dari kalangan para ulama. Sebagaimana firman Allah itu, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, termasuk syirik besar, syirik kecil, ya. Kalau dia meninggal enggak bertobat gitu, Pak, Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Namun bedanya ulama mengatakan, kalau syirik besar itu kekal di neraka, tapi kalau syirik kecil enggak kekal, tapi masuk ke neraka juga dulu. Ya, Pak, ya, mampir juga ke neraka dulu. Nah, ini hadirin, maka bahayanya perbuatan syirik itu.
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Jelas ayatnya Pak ya. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni. Kalau sesuatu enggak diampuni pasti tempatnya di mana? Di neraka. Na'udzubillahi min zalik. Maka Rasul dalam hadis yang lain sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasul mengatakan akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar, kata beliau. Yang paling aku takutkan, yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Jadi Nabi takut Pak syirik kecil. Syirik kecil aja Nabi takut, apalagi syirik besar. Tentu lebih lagi takut Nabi kan gitu. Fasu'ila anhu, lantas Nabi ditanya tentang apa contoh syirik kecil itu, maka beliau mengatakan faqala ar-riya. Maka beliau menjawab riya. Riya itu Pak orang beribadah supaya dilihat oleh orang dan dia mendapatkan sanjungan. Karena intinya adalah mendapatkan ganjaran balasan dari selain Allah. Jadi dalam hatinya itu Pak ada unsur selain Allahnya. Contoh Pak ya, orang bersedekah. Ketika dia nak sedekah itu Pak, Allah niat damatnya. Ini banyak nanti yang uji saya nih. Ini enggak dikit nih Pak uang 1M. Nama saya akan viral ya. Di medsos, di Instagram, nama saya disebut harus. Makanya saya khawatir kepada orang pencitraan itu Pak ya. Caleg-caleg itu gimana lah nasibnya gitu ya. Ya kan itu jelas betul Pak ya. Ngasih untuk apa? Bukan untuk Allah. Sedekah untuk apa? Untuk supaya ditusuk gambarnya, bukan dia Pak ya, bukan orangnya, gambarnya gitu ya, ditusuk gambarnya ketika pemilu dia. Iya, nggak niat karena Allah itu memang ngeri Pak ya, ngeri kalau nggak tulus niatnya, ya kan? Kalau tidak ikhlas itu ngeri betul Pak. Karena memang politik uang itu seperti itu sekarang Pak ya. Iya, itu bukan rahasia umum lagi. Kalau politik kita di Indonesia seperti itu Pak, ya kan? Iya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali yang Allah rahmati, mudah-mudahan ya pemimpin kita doakan ya, mereka semua diberikan hidayah oleh Allah, termasuk kita juga Pak ya. Kita harapkan hidayah dari Allah ini, karena hanya Allah lah yang mampu merubah kita, hanya Allah yang mampu memberikan hidayah taufik kepada kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan di sini selesailah perkataan daripada beliau. Ya, ini saja yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.